Sebelum masuk ke ceritanya, mari kita berkenalan dengan para tokohnya terlebih dahulu. Raka adalah anak ceria dari Jawa dan suka menari. Siti berperan sebagai anak dari Sumatera yang senang memasak dan bicara. Made berperan sebagai anak dari Bali yang kreatif dan suka menari. Togar berperan sebagai anak dari Papua yang suka bermain musik dan berlari. Bu Guru sebagai pembimbing yang sabar dan bijak. Dan yang terakhir ada aku. Di sini aku berperan sebagai narator, cerita yang akan membawakan cerita pada kalian. Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Pagi yang cerah di sekolah Nusantara. Raka, Siti, Made, dan Togar sedang bermain lompat tali sambil menunggu Bu Guru datang. 1, 2, 3. Wah, aku bisa 10 kali loh. Hebat, tapi kalau main masak-masakan, aku pasti juara. Kalau aku, jagonya nari. Coba lihat gerakanku. Cak, cak, cak. Aha, aku punya musiknya. Biar tambah seru. Mereka tertawa bersama. Tapi hari itu akan jadi hari istimewa. Karena Bu Guru punya tugas seru untuk mereka. Murid-murid, minggu depan kita akan mengadakan penampilan. Isinya tentang budaya Indonesia. Kalian harus bisa menampilkan penampilan yang menarik dan seru. Bisa sambil bermain juga. Asyik, jadi boleh sambil main, Bu? Tentu saja. Asal tetap belajar. Yuk, tunjukkan budaya dari daerah kalian dengan cara bermain. Anak-anak pun mulai bermain peran sambil mengenalkan budaya daerah masing-masing. Aku jadi penari dari Jawa. Nih, lir ilir. Tandure wisumilir, ini tarian gambyong. Gerakannya lembut seperti daun tertiup angin. Wah, kalau aku mau main jual-jualan makanan, benteng, rendang, padang, pedasnya bikin bahagia. Ini makanan khas dari Sumatera Barat, enak banget loh. Kalau di Bali, kami sering menari kecak. Cak, cak, cak. Cak, 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 cak. Cak, tariannya semangat banget. Seperti ombak laut Bali. Kalau aku dari Papua, Jo. Yospan. Tarian Yospan itu menandakan persahabatan. Yuk, kita menari bersama. Seru banget. Ya, semua punya cara berbeda buat bersenang-senang. Iya, tapi kalau ditanya, siapa yang paling keren ya? Semuanya keren. Tapi kalau lomba menari, aku pasti menang. Wah, jangan sombong dulu. Di Papua juga banyak penari hebat loh. Anak-anak saling menggoda dan tertawa, tapi lama-lama mulai berdebat kecil. Lalu Bu Guru datang sambil tersenyum. Anak-anak, kenapa jadi ribut nih? Bu, kami bingung. Semua budaya bagus. Tapi, siapa yang paling hebat? Hehe, justru itu keindahannya anak-anak. Kita semua berbeda, tapi semuanya penting. Itu artinya Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka, apa, Bu? Bhinneka Tunggal Ika artinya berbeda-beda, tetapi tetap satu juga. Kita punya banyak suku, bahasa, dan budaya. Tapi kita semua satu Indonesia. Oh, berarti kita semua keren kan, Bu? Betul, coba bayangkan. Kalau semua sama, dunia ini pasti membosankan. Tapi karena kita berbeda, hidup jadi berwarna. Seperti pelangi, Bu. Banyak warna, tapi tetap satu bentuk. Tepat sekali, Togar. Akhirnya, anak-anak sepakat membuat permainan bersama. Mereka menampilkan budaya masing-masing dalam satu pertunjukan kecil di dalam kelas. Aku mulai dengan tarian Jawa. Disambung dengan makanan khas Sumatera, rendang untuk semua. Lalu aku menari kecak. Cak, cak, cak. Dan Togar menutupnya dengan musik Tifa dan tarian Yospan. Mereka menari, bernyanyi, dan tertawa. Tak ada yang menang, tak ada yang kalah, karena semuanya indah. Anak-anak, apa yang kalian pelajari hari ini? Kami hari ini belajar
bahwa perbedaan itu bukan untuk bertengkar, tapi untuk saling melengkapi. Kita semua berbeda. Tapi tetap satuju. Bhinneka Tunggal Ika. Indahnya Indonesia membuat kita bangga jadi anak bangsa. Ayo cintai dan jaga keberagaman Indonesia. T-Man dari cerita petualangan persahabatan bermain bersama Bhinneka Tunggal Ika. Kita belajar sesuatu yang sangat penting, yaitu tentang keindahan keberagaman budaya Indonesia. Indonesia adalah negara besar yang terdiri dari banyak suku, bahasa, tarian, makanan, dan kebiasaan yang berbeda-beda, seperti Raka dari Jawa dengan tarian gambyong yang lembut, Siti dari Sumatera dengan makanan rendang yang lezat, Made dari Bali dengan tarian kecak yang penuh semangat, dan Togar dari Papua dengan musik tifa dan tarian Yospan yang ceria. Semua budaya itu sama-sama indah, tidak ada yang paling hebat atau paling unggul. Perbedaan bukan untuk dipertandingkan atau diperdebatkan, tetapi untuk dirayakan dan saling melengkapi. Kalau kita hanya punya satu jenis budaya saja, hidup mungkin akan terasa membosankan. Tapi karena kita berbeda, hidup menjadi penuh warna. Seperti pelangi yang terdiri dari banyak warna namun tetap membentuk satu keindahan. Itulah makna dari semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda tetapi tetap satu juga. Kita boleh punya adat, bahasa, dan kebiasaan yang tidak sama. Tetapi kita tetap satu keluarga besar Indonesia dengan menghargai budaya orang lain. Dengan tidak membandingkan mana yang terbaik, dan dengan saling bekerja sama, kita bisa membuat Indonesia menjadi bangsa yang rukun, damai, dan penuh persahabatan. Jadi, pesan dari cerita ini adalah hargai perbedaan, bersatu dalam kebersamaan. Bangga menjadi anak Indonesia. Mari kita bersama menjaga keberagaman budaya. Karena budaya adalah harta berharga milik bangsa. Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda tetapi tetap satu juga. Sekian dulu cerita hari ini. Sampai jumpa lain waktu. Dadah. Dadah. Huh.